Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Mari Tuhan ambil alih jam pemberitaan firman ini dari awal sampai pada tamatnya. Berfirman Tuhan bagi kami, khususnya bagi Sobat Prestasi dan bisa Bubble TV, untuk kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini. Kalau kita punya Alkitab, mari ambillah Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami tidak henti-hentinya terus mendorong Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV. Setiap kali kita dengar firman, mari kita belajar mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami percaya kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah kekuatan doa. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita boleh mengecap janji-janji Tuhan. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Bukalah Alkitab kita, Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Kekuatan doa. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu merupakan keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Kalau kita masih ada di dalam dunia, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk membangun iman kita dan menuntun perjalanan kita kecuali firman Tuhan. Karena itu milikilah Alkitab, karena kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Dan bacalah setiap hari. Kalau kita mau tunduk dan taat membacanya setiap hari, pengenalan kita pada Yesus semakin dalam, iman kita akan terurus dengan baik. Bahkan yang kami mau tekankan buat kita malam ini, kita mengerti kehendak Tuhan untuk setiap kita. Salah satu kehendak Tuhan yang perlu kita ketahui sesudah kita percaya pada Yesus adalah kekuatan doa. Ada 4 hal yang kami mau sampaikan sehubungan dengan topik kita atau judul kita, kekuatan doa. Yang pertama, doa menghadirkan kuasa Tuhan. Kami berdoa biar kebenaran ini membuat kita antusias. Dikatakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi kekuatan doa yang pertama, doa menghadirkan kuasa Tuhan. Kalau doa menghadirkan kuasa Tuhan, kami mau berdoa. Kami mau mendorong. Kalau ada apa-apa, panjatkan doa. Karena doa jelas-jelas menghadirkan kuasa Tuhan. Dalam Alkitab ada seorang ibu yang bernama Hana yang ditulis dalam 1 Samuel. Bacalah Alkitab kita 1 Samuel pasal pertama, ada seorang ibu bernama Hana mandul.
tidak bisa punya anak, tapi dia terus berdoa. Dia pergi ke bait Allah berdoa, minta pada Tuhan, terus berdoa. Bagaimana hasil doanya? Alkitab mencatat, akhirnya dia dapat anak. Nama anaknya adalah Samuel. Tapi yang dahsyat, kalau kita baca 1 Samuel pasal yang kedua, si mandul itu akhirnya punya 6 anak. Karena sesudah Hana melahirkan Samuel, dia masih melahirkan beberapa anak lagi. Jadi jelas-jelas doa menghadirkan kuasa Tuhan. Kalau doa menghadirkan kuasa Tuhan, seharusnya kita gemar berdoa. Dan kalau ini kita lakukan, tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Kalau kita sadar akan hal ini, yang perlu kita lakukan, tingkatkan intensitas kita dalam doa. Kalau masalah, dia akan terus ada. Pergumulan, ya sepanjang kita hidup pasti ada. Tapi dikala kita mau berdoa, haleluya, kita menghadirkan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan hadir, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia bisa merubah 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan, kasih makan 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Karena itu kami mau mengajak kita, biar tema ini, firman malam ini, bukan pengetahuan. Kita mempraktekannya tentang kekuatan doa. Yang kedua, kekuatan doa, doa alat meraih janji Tuhan. Dahsyat. Dikatakan dalam Matius 21 ayat 22, dikatakan demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Hebat. Jadi rugi kita kalau kita tidak mau berdoa. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Karena jelas-jelas dalam Matius 21 ayat 22, doa adalah alat meraih janji Tuhan. Kami tidak tahu pergumulan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita. Yang kami mau tekankan buat kita, sudahkah kita berdoa? Kalau sudah, jangan beranjak, terus saja. Mungkin kita berkata, sampai kapan? Terus saja, dan terus saja. Sampai engkau melihat jawaban doa yang daripada Tuhan. Mungkin kita berkata, Pak, pasti tidak. Alkitab bilang, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Yang ketiga, yang kami mau tekankan buat kita, sehubungan dengan tema kita untuk malam ini, kekuatan doa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita jadi jemaat yang suka berdoa, doa adalah senjata rohani. Haleluya. Dikatakan dalam Lukas 22 ayat 46, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi doa itu senjata rohani. Kalau ada apa-apa doa, kalau ada apa-apa doa, kalau ada apa-apa doa. Doa merupakan alat yang alkitabiah. Bukan hanya untuk meraih janji Tuhan, tapi untuk melawan tipu muslihat iblis. Karena Alkitab katakan dengan jelas, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Jadi doalah. Haleluya. Bangun spirit doa itu dalam keluarga kita, gereja kita, masyarakat di mana kita ditempatkan Tuhan. Kalau itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan kita mau giat terus-menerus, kita percaya kutuk akan berubah menjadi berkat. Praktekan ini. Jelas-jelas apa yang terjadi. Doa itu adalah senjata rohani. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Gunakan ini. Kalau dia merupakan senjata, praktekkan ini. Haleluya. Dan jangan jemu-jemu mempraktekannya.
Karena hidup kekristenan adalah hidup dalam peperangan rohani. Karena waktu kita ikut Yesus, iblis tidak suka. Dia rugi, dia bangkrut, dia berusaha supaya iman kita kandas. Tapi saudara nggak perlu takut karena iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan. Tapi yang mengalahkannya bukan kita, tapi Yesus. Yang perlu kita lakukan, taati saja apa yang Tuhan katakan. Kami berdoa, biar Tuhan menjabarkan kebenaran ini lebih dalam. Sehingga kekristenan kita tidak kayak yoyo naik turun. Tapi kekristenan kita sungguh-sungguh akan berdampak. Ya, menjadi terang, menjadi garam, menjadi kesaksian. Di mana Yesus bukan cerita, tapi itu nyata bermanifestasi. Dalam aspek kehidupan kita menyatakan kuasanya, janjinya. Dan kita akan melihat kasihnya dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, kekuatan doa. Yang kami mau sampaikan tentang kekuatan doa. Doa adalah napas rohani. Dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Haleluya. Doa itu napas rohani, tetaplah berdoa. Sama saja kalau kita berhenti bernapas, kita mati. Doa itu nafas. Haleluya. Kita heran kalau ada orang yang mengakunya dirinya Kristen, tapi berminggu-minggu tidak pernah berdoa. Haleluya. Tidak heran kalau akhirnya ya kita rohaninya mati. Dan kalau kita ditegur Tuhan malam hari ini, mari kita bertobat. Tidak ada kata terlambat. Jangan jadikan firman ini jadi pengetahuan. Jangan jadikan firman ini cuma koleksi. Tapi jadikan firman ini jadi satu kehidupan alami. Sehingga kita boleh berkata bersama Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Karena Alkitab katakan dengan jelas, semua boleh berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah untuk setiap kita. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini, kekuatan doa. Sudahkah kita berdoa? Alamilah nikmatnya doa. Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu nyata dalam hidup kita. Ada 4 hal yang kami mau ulangi tentang tema kita, kekuatan doa. Yang pertama, doa menghadirkan kuasa Tuhan. Yang kedua, doa alat meraih janji Tuhan. Yang ketiga, doa adalah senjata rohani. Yang keempat, doa adalah napas rohani. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong, memampukan kita, supaya kita bukan hanya jadi pendengar saja, tapi teristimewa, Roh Kudus memampukan kita menjadi pelaku firman. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini tentang kekuatan doa. Praktekkan, segera lakukan. Nanti kita akan mengalami kedahsyatannya Tuhan. Kita masih ada waktu sedikit, kita gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah terima Yesus, ikuti doa kami tanpa paksaan. Kalau kita melakukan dengan benar, kasih karunia-Nya akan turun atas hidup kita. Yang kedua, bagi kita yang sakit dan beban berat, nanti saudara boleh ikuti petunjuk kami. Bagi kita yang sakit, letakkan tangan kita pada bagian tubuh yang sakit. Kalau kita punya beban yang berat, nanti taruh kedua tangan kita di dada kita. Nanti yang ketiga, kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian yang pertama. Letakkan tanganmu di dadamu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam hari ini saya mau bertobat. Saya mau tinggalkan cara hidup saya yang salah, kejahatan saya, perbuatan saya yang tidak berkenan. Saya mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau bertobat, saya mau tinggalkan dosa-dosa saya.
Terimalah saya Tuhan, saya persembahkan roh, jiwa, dan tubuh saya kepada Tuhan. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima dengan sadar Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, penguasa tunggal satu-satunya dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Yang kedua, kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau jantungmu yang sakit, taruh satu di sini, angkat satu ke atas. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh satu, angkat ke atas satu. Ya, kita akan melihat dua orang benar besar kuasanya. Kalau kita punya beban pergumulan yang berat, nanti taruh kedua tangan kita di dada kita. Kita mulai. Yang sakit, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Bapa di sorga, engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Kau berkata, sudah selesai. Dosa, penyakit, kutuk atas kami engkau sudah ambil di kayu salib. Hamba bertindak sebagai hamba Tuhan. Kami berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Dalam nama Yesus, penyakit lenyaplah engkau. Tidak boleh kembali lagi. Oleh belu-belu Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Bagi engkau yang punya beban, letakkan kedua tanganmu di dada. Tuhan Yesus, engkau berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Kau berjanji Tuhan memberikan kelegaan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Mujizat Tuhan terjadi. Aku berdoa, awan gelap Tuhan rubah. Ya, aku berdoa, langit tembaga Tuhan rubah menjadi hujan berkat. Aku katakan, dalam nama Yesus, awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Langit tembaga berlalu, hujan berkat turun. Aku berdoa Tuhan merubah ratap jadi tarian. Aku minta kasih karunia Tuhan. Rubah Tuhan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Ratakan gunung, timbun lembah, buka pintu-pintu yang tertutup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku berdoa mujizat terjadi. Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang menyaksikan acara ini di rumah, di LP, di rumah sakit, di jalan, dimanapun mereka berkumpul atau secara pribadi. Turunlah berkat Tuhan atas hidupmu. Terimalah pertolongan Tuhan. Terimalah mujizat Tuhan. Kami berdoa buat Panorama MJK. Limpahkan rahmat anugerah-Mu. Berkati Tuhan naik bukan turun. Kami kembalikan pujian kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.